Selamat malam pemirsa Kilas Nusantara. Sebelum Anda beristirahat melepas lelah malam hari ini, kami kembali sajikan rangkuman berita terhangat yang tentu saja sayang jika dilewatkan. Dan berikut kilasan beritanya. Memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional atau HKSN ke-64 hari ini di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menekankan perlunya refleksi kesetiakawanan sosial, terutama di tengah pandemi. Menurutnya, kesetiakawanan sosial bisa membantu mencegah dari ancaman Omikron. Sementara itu, menjelang Natal kurang dari sepekan mendatang, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka belusukan ke sejumlah gereja. Ia memastikan semua gereja di wilayahnya menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dan masih terkait Natal dan Tahun Baru 2022, Gubernur Jambi Al-Haris juga melakukan belusukan ke Pasar Angso Duo untuk memastikan bahan pokok tidak mengalami kenaikan harga. Walaupun begitu, Gubernur menemukan terjadi kenaikan harga pada komoditas telur ayam. Pemirsa, kita jelang rangkaian informasi selengkapnya. Pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung 2 tahun tidak hanya merenggut ribuan nyawa, tapi juga memberi efek domino yang besar di berbagai sektor kehidupan masyarakat, khususnya sektor ekonomi yang berdampak pada pengurangan jam kerja hingga kehilangan pekerjaan. Untuk itu, ungkap Menteri Sosial Tri Risma hari ini usai menghadiri puncak acara peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional atau HKSN di halaman kantor Gubernur Bangka Belitung, Pangkal Pinang pada 20 Desember. Masyarakat tidak bisa berjalan dan memikirkan diri sendiri, termasuk jika ada yang enggan mengenakan masker atau tidak bersedia vaksinasi, yang tentu akan mengganggu secara langsung penyelesaian masalah COVID-19. Refleksi kesetiakawanan sosial jelasnya akan semakin memperkokoh semangat solidaritas, kebersamaan, kerjasama, dan kegotong royongan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Bahkan, mantan Wali Kota Surabaya itu menegaskan semangat HKSN ke-64 dapat mencegah penyebaran dan penularan COVID-19, termasuk varian Omikron yang sudah masuk ke Indonesia. Contohnya misalkan sudah tahu ada larangan ini, tapi tetap kita dasar, aku punya itu uangku sendiri kok. Seperti itu tidak bisa, ternyata kemudian impact-nya kepada orang lain itu yang kita tidak boleh memikirkan diri sendiri. Itu kesetiakawanan sosial itu pesan semuanya. Di sisi lain, Risma melihat di balik pandemi, dia melihat betapa kuatnya kerjasama dan solidaritas masyarakat Indonesia, sehingga pandemi berhasil dikendalikan. Selain itu, dia juga meminta perhatian terhadap situasi global yang semakin kompetitif untuk memenangkan persaingan dan menekankan kuncinya tetap sama, memperkuat kebersamaan, persatuan, dan kesetiakawanan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Merianti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kembali melakukan belusukan ke sejumlah gereja di Kota Solo Senin 20 Desember 2021. Selain penerapan protokol kesehatan, Gibran juga mengecek pemanfaatan aplikasi Peduli Lindungi menjelang pelaksanaan ibadah Natal. Usai mengunjungi Gereja Katolik Santo Antonius Purbayan, Gibran berjanji akan membantu gereja yang belum menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk segera mendapatkan kode batang. Namun Gibran memastikan beberapa gereja yang masih dalam proses mendapatkan kode batang Peduli Lindungi telah menerapkan syarat prokes dengan ketat, seperti di Gereja Purbayan yang dikunjunginya. Ini makanya kita putar dulu, harusnya semua gereja harus sudah menggunakan. Berarti tapi meskipun di sini belum ada Peduli Lindungi barcode-nya, tapi tadi prokesnya udah sangat ketat sekali, tenang aja. Romo Gereja Katolik Santo Antonius Purbayan, Clemens Budiarta mengatakan, jemaat yang mengikuti misa Natal harus membawa tiket khusus yang disediakan pengurus dengan kapasitas 500 jemaat sekali misa. Para jemaat sudah mendaftarkan diri sejak 3 minggu lalu. Persiapan Natal yang tadi sudah kita lihat bersama seperti ini, tentu saja kami masih ada kekurangan, yaitu mengenai barcode yang
Mas Gibran sebagai wali kota di sini ingin membantu barcode, maka kami terima kasih kepada Mas Gibran dan juga kepada masyarakat Surakarta yang memperhatikan kami untuk lancarnya perayaan Natal nanti. Gibran menambahkan para jemaat gereja tidak perlu membawa kartu vaksin saat ke gereja. Pemkot akan menyediakan kode batang peduli lindungi di semua gereja. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dilaksanakan dengan cara mendatangi langsung sekolah-sekolah. Pada Senin 20 Desember, vaksinasi dilakukan di Sekolah Dasar Al-Kautsar, Kota Temanggung. Di sekolah tersebut, sebanyak 323 siswa menerima vaksinasi dosis pertama jenis Sinovac. Sekretaris Satgas Kecamatan Temanggung, Edi Siswanto, mengatakan vaksinasi tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM agar lebih efektif di tahun 2022. Tujuan kita itu sebenarnya untuk mendukung pembelajaran tatap muka yang rencana akan dimulai pada Januari besok. Jadi terima kasih pula untuk wali murid, wali siswa yang selama ini sudah support banget. Tidak ada satupun wali murid yang menolak, selama ini belum ada. Program vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun ini disambut baik oleh pihak sekolah. Karena vaksinasi akan lebih memberikan rasa tenang bagi orang tua dan guru ketika anak mengikuti pembelajaran tatap muka. Kami menyambut baik, kemarin begitu kami dijadwal, kami langsung mengambil langkah untuk melaksanakan vaksin ini karena memang sangat kami harapkan sehingga anak-anak nanti setelah di semester baru, anak-anak sudah bisa masuk semua. Hingga saat ini, anak usia 6 hingga 11 tahun yang sudah menerima vaksinasi dosis pertama sebanyak 2.128 anak dari target 70.000 anak. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sudah selesai. Pemirsa, berita-berita tadi menjadi penutup jumpa kita hari ini dalam rangkaian Kilas Nusantara. Esok kami akan kembali mulai pukul 9 pagi. Terima kasih telah setia menyaksikan Kilas Nusantara. Selamat malam dan selamat beristirahat.